Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Desriani, SMSCAK. Saya adalah dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi ini saya sampaikan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum dari mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi adalah mata kuliah wajib Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS responsi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah MBKM dengan metode case basis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini yang terdapat di RPS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep akuntansi dan kegunaan laporan keuangan, tahapan dan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang, konsep, prosedur dan teknik pencatatan dan penyajian pos-pos kas dan bank, piutang dagang, wesel tagih, persediaan barang dagang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban lancar, penggajian, dan pajak penghasilan, akuntansi untuk perseroan, akuntansi untuk persekutuan, investasi saham, hutang jangka panjang, dan akuntansi untuk manufaktur di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini akan mendukung capaian profil lulusan program studi nomor 1, profil lulusan nomor 1, yaitu memiliki kemampuan menyusun, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis dan non-bisnis. Profesi yang berkaitan dengan peran ini tentu saja adalah akuntansi dan juga analis keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa menguasai konsep dan mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dan mampu menilai akun-akun di laporan keuangan sesuai dengan metode yang tersedia. Dan yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep dan dapat mengkomunikasikan kandungan informasi yang ada di laporan keuangan. Referensi utama atau daftar pustaka yang digunakan di kelas beragam. Dan di sini ada pustaka yang utama dengan ada pustaka pendukung. Pustaka yang utama adalah menggunakan buku Principle Accounting karangan dari Warren, Reeve, dan Duhat. Kemudian referensi utama yang kedua adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dan pustaka pendukungnya adalah buku The Accounting Cycle yang dikarang oleh Walter dan Skousen. Lalu, kuliah tatap muka yang saya laksanakan, sinkronus tatap muka yang saya laksanakan di kelas dengan metode offline, terdiri atas 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, dan 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, dan pertemuan 8 itu adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Selain di kelas, maka diskusi untuk kelas ini saya laksanakan di LMS Unila, yaitu namanya adalah Fiklas. Fiklas tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dengan menggunakan akun SSO masing-masing mahasiswa tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah ini. Untuk selanjutnya, silahkan disimak video penyampaian tatap muka saya di kelas berikut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat datang di kelas kita mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat datang juga di FEB Unila.
saya diminta untuk mengampu mata kuliah pengantar akuntansi bersama dengan Ibu Dr. Liza Alfia, tetapi saya akan masuk duluan sebelum UTS, ya. Baik, hari ini kita akan mulai di bab awal mengenai pengantar akuntansi, walaupun saya tahu Anda sebenarnya sudah ada yang sudah pernah mendapatkan topik bahasan ini sebelumnya di SMA atau di mana gitu ya. Oke, sesi perkenalan kita tadi sudah ya. Nama saya siapa? Bu siapa? Bu Neni, jangan panggil Bu PA ya. Oke, ya sebenarnya pengantar akuntansi itu adalah mata kuliah yang akan sangat menyenangkan dan itu merupakan sebuah basic untuk Anda bisa lanjut ke mata kuliah yang berikutnya ya. Baik, di sini disajikan di awal, ini adalah rencana pembelajaran semester kita. Apa saja akan kita bahas selama satu semester tercantum dalam RPS ini gitu. Jadi kode mata kuliah kita adalah FEB 620104. Jadi untuk Anda yang maba, FEB kalau kodenya FEB ini berarti adalah mata kuliah wajib fakultas ya gitu ya. Nah, jadi kode-kode ini akan menentukan seperti apa mata kuliah itu nantinya. Bobot kita adalah 4 SKS, 2-nya teori dan 2 lagi adalah responsi. Ya, oke. Baik, yang paling utama dari konsep awal akuntansi itu adalah persamaan dasar akuntansinya dulu kita harus paham. Nah, kita masuk ke slide. Untuk sistem pembelajaran di kelas, saya sangat welcome kalau teman-teman mau bertanya atau menginterupsi saya di awal pada saat saya sedang bicara gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai ya. Oke, kita adalah generasi Gen Z yang modern ya, seharusnya punya kemampuan kritis yang lebih baik. Baik, kita akan bicara mengenai persamaan dasar akuntansi. Perlu diketahui bahwa kita berada di sebuah fakultas yang berwarna abu-abu, yang artinya apa? Kita berada di antara fakultas sains sama fakultas sosial. Ya kenapa? Karena ilmu kita itu adalah di tengah-tengah gitu ya. Maka ketika kita bicara mengenai persamaan dasar akuntansi, itu seperti bahasa matematika ya. Ada yang berniat masuk FEB karena nggak mau berhadapan dengan matematika atau hitung-hitungan? Enggak ya, sudah sadar berarti ya kalau masuk akuntansi bakal ketemu sama yang namanya rupiah ya, walaupun duitnya nggak tahu punya siapa gitu ya. Oke, nah karena memang kalau kita belajar mengenai akuntansi pasti akan terkait sama rupiah. Kenapa? Karena dalam sebuah prinsip akuntansi secara konseptual, maka semua satuan dalam akuntansi itu harus dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Jadi walaupun kita beli meja atau papan atau beras atau gula, tidak boleh disajikan dalam satuan kilogram atau meter, tapi harus ditranslasi ke dalam bentuk rupiah. Jadi sekilo itu berapa rupiah. Jadi tidak ada laporan keuangan yang isinya meter persegi gitu ya. Oke, baik. Nah kemudian apalagi kita bicara mengenai persamaan, maka kita akan basicnya adalah ilmu matematika, yaitu aljabar ya. Ini cuma tujuan pembelajaran, bisa dibaca di buku. Oke, saya hanya brainstorming nih, kira-kira secara definisi menurut kalian nih ya, sebelumnya pasti udah punya pengetahuan ya. Apa itu akuntansi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan nama, NPM. Oh, NPM belakang. 017. Ya, oke. Menurut saya, konsep akuntansi itu suatu proses pencatatan, pengelompokan, terus pengelolaan dan penyajian data, Iya. ya, serta pencarian aplikasi yang bersangkutan dengan keuangan. Bersangkutan dengan keuangan. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, dari definisi yang disebut sama Irina, di situ tadi ada yang menyekup keuangan. Oke, misalnya ada berita di IG Anda gitu ya, terjadi kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, sebuah truk bermuatan barang apa gitu ya, misalnya seperti itu. Itu adalah kejadian yang melaporkan adalah para jurnalis. Nah, tetapi ketika sudah ditambahkan di situ, dari kejadian tersebut dicatat kerugian sebesar berapa rupiah yang akan diklaim ke asuransi untuk perusahaan A. Maka perusahaan A akan mencatat, dia akan mengklaim
asuransi dari terjadinya kecelakaan, maka itu sudah disebut dengan transaksi. Ya, jadi yang kita laporkan dalam laporan akuntansi itu bukan kejadian, tetapi transaksi. Beda transaksi sama event adalah transaksi harus sudah seperti yang Erina bilang, sudah ada nilainya ya secara rupiah. Paham ya? Oke. Terus dari definisi tadi juga kita bisa lihat tujuan dari akuntansi itu apa? Untuk apa? Habibie kayaknya mau jawab? Untuk mengambil keputusan ini, stakeholder. Iya, untuk pengambilan keputusan dari stakeholder. Apa itu stakeholder? Orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang berkepentingan. Oke. Ya karena definisinya kayak pemangku kepentingan, kayak gimana gitu ya. Siapa aja kira-kira yang berkepentingan terhadap akuntansi? Nesa? Auditor bener. Ada lagi? Investor. Terus? Internal untuk manajemen. Ada lagi? Orang pajak perlu nggak? Iya, oke. Terima kasih, kelas ini emang keren banget ya. Baik, sudah terlihatkah slide saya? Sudah. Ya, oke. Kita bicara mengenai ini. Pertama, konsep dasarnya apa? Kemudian setelah itu kita akan paham debit kredit. Nah, ini kalau kita ngomongin masuk apa akuntansi ya, orang-orang di luar langsung bilang apa? Debit kredit. Harus balance, pantang pulang sebelum balance ya. Oke, lanjut analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, ini kita lanjut saja. Ini hanya ini aja ya, menambahkan persyaratan merdeka belajar dan seterusnya. Persamaan dasar akuntansi. Ya ini ya yang dimaksud. Nah, kalau kita bicara mengenai persamaan dasar akuntansi, yang Ibu bilang tadi, kita tuh saya hampir belajar tentang matematika gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi ada satu persamaan awal kita, gambarnya kayak neraca ya, karena memang harus balance ya. Oke, apa? Aset sama dengan kewajiban, oke, ditambah ekuitas ya. Ya, kalau bahasa Inggris kewajiban itu adalah liabilitas. Kalau ekuitas ya equity ya. Aset ya aset ya. Ya, kalau saya suka ngajarinnya paling gampang persamaan ini disingkat dengan ALE. Ya, salah satu minuman yang nggak baik ya, tapi terkenal. Ya, jadi aset harus sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke. Baik. Nah, jadi ketika ini kita melakukan proses pencatatan, Luca Pacioli itu bilang bahwa satu akan dicatat di sisi debit, satu akan dicatat di sisi kredit. Oke. Kita sepakati kiri itu adalah debit, kanannya adalah kredit. Ada dua akun yang belum masuk ke sini, yaitu pendapatan dan beban. Cara naruh debit atau kreditnya dilihat dari mana? Kita akan bicara yang paling berkepentingan terhadap pendapatan dan beban ini siapa? Pemilik, manajer, atau siapa? Pemilik. Oke, kalau kita bicara mengenai pemilik, akun yang paling berpengaruh dari tiga ini untuk si pemilik apa namanya? Yang mana? Ekuitas. Oke. Yang bisa nambah ekuitas apa? Bisa nambah modal itu apa? Iya, laba. Kalau laba nambah, kalau rugi, ya. Laba itu rumusnya dalam akuntansi adalah pendapatan dikurangi. Berarti pendapatan ke laba sifatnya positif atau negatif? Positif. Kalau beban sifatnya negatif. Ekuitas ada di mana? Debit atau kredit? Ada di? Kredit. Oke. Berarti persamaannya dia posisinya sama nggak dengan ekuitas? Ibu ulangi lagi. Oke, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas ini bisa ditambah dengan
adanya laba. Rumus laba, pendapatan dikurangin beban. Kalau pendapatan bertambah akan nambah laba, kalau beban bertambah akan ngurangin laba. Berarti sifat pendapatan ke ekuitas itu nambah apa ngurang? Nambah. Berarti dia juga ada di posisi kredit. Satu ruas. Ingat matematika dasar ya. Ya, jadi nggak boleh ngeles. Bu, saya anak IPA nggak bisa akuntansi, nggak boleh ngeles. Ini kita belajar matematikanya. Oke, sedangkan beban sifatnya negatif ya. Rumus aljabar kalau negatif apa yang harus dilakukan? Pindah ruas. Berarti dari kanan ke kiri. Berarti beban ada di sini. Akun normal selesai. Aset sama beban ada di posisi debit. Kewajiban, ekuitas, pendapatan ada di sisi. Oke. Aman ya? Ya. Paling gampang kita pakai rumus yang ini ya, yang paling mudah itu pakai rumusnya tukang jahit. Nah, tukang jahit juga ngerti akuntansi ya ternyata. Gimana Bu? Aset yang paling sering ditemui namanya apa? Harta. Harta kalian yang paling banyak apa? Duit ya. Ya. Kalau di akuntansi duit itu namanya kas. Ya, oke. Kalau nerima uang, kalau pakai baju kemeja, kantong sebelah mana? Kiri. Kalau di akuntansi kiri itu apa? Debit. Kiri itu debit. Jadi kalau masukin uang masuk ke kantong debit. Berarti kalau uang bertambah debit ya. Terus kalau ngeluarin duit ke arah gini ya, emang ada ngeluarin duit begini? Nggak ada ya, begini ya, ke arah kanan. Berarti kalau aset berkurang atau kas berkurang? Iya, gitu ya. Itu tukang jahit aja tahu akuntansi. Oh, ketawa dia. Oke. Iya. Oke, asik dia pokoknya belajar akuntansi ya. Nah, nih katanya si Luca Pacioli, kreditore, debitore gitu ya. Dia orang Yunani soalnya ya. Nah, nanti kita akan memasukkan ini dalam sebuah buku yang bernama jurnal yang akan menjadi cikal bakal dari akun yang ada di buku besar. Jadi ngejurnal atau buku besar itu di sini nih. Ada tanggal, uraian itu yang tadi ya. Ref ini untuk mencentang apakah dia udah masuk apa belum gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Ini yang debit, ya ini yang kredit. Oke. Mengenai akun-akun yang ada di aset. Kira-kira apa aja? Yang paling mudah ditemui yang tadi, uang. Yang nama di kita namanya adalah kas. Piutang. Piutang itu lawan dari berarti kalau orang lain yang ngutang ke kita itu adalah piutang. Ya kalau kalau nama bahasa Inggrisnya sebenarnya agak lebih mudah untuk dihafalkan ya. Kalau piutang itu namanya account receivable. Kalau hutang account pay. Nah, jadi kalau PP itu artinya kita yang harus bayar. Kalau receive kita yang akan terima kan. Sebenarnya nama dia lebih enak ya. Tapi tenang, nanti akuntansi memang harus berbahasa Inggris ya. Lalu perlengkapan sama peralatan ini agak kembar tapi beda ya. Perlengkapan itu apa? Yang masa manfaatnya kurang dari, contohnya apa? Pulpen, kertas. Bukan berarti beneran ini habis ya. Bisa jadi karena dia hilang atau apa terpakai gitu ya. Kalau peralatan masa manfaatnya ya, kalau di kelas ini contoh peralatan apa? AC, apalagi? Proyektor, komputer, laptop gitu ya. Oke. Baik. Sedangkan kewajiban itu ya hutang gitu. Hutang itu kira-kira apa aja ya? Yang hutang perusahaan itu kira-kira kita bisa ngutang kemana? Ke bank. Lalu ada hutang apa aja? Hutang gaji, karena biasanya gajiannya tanggal 1 padahal kewajibannya sudah terlaksana. Terus apalagi? Hutang apa lagi? Hutang sewa. Ya betul, biasa suka pakai dulu baru bayar.
Ada lagi? Utang? Obligasi kalau yang sudah jangka panjang, pinter dia. Oke, kalau modal itu dari mana aja? Investasi si pemilik. Ada sumber lain nggak untuk nambah modal? Iya, naruh harta, bener. Dia nggak punya uang, tapi dia naruh berupa mobil nih, mobil, tapi mobil harus jadi mobilnya perusahaan. Latihan ya. Silakan dihitung. Ya, boleh pakai media apapun. Nah, ini soalnya. Pakai persamaan yang tadi, masukin. Ada rumus aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sini ketahui yang pertama asetnya 25 juta, kewajibannya oke. Berarti ekuitasnya berapa? Hitung. Oke. Kalkulator di dalam akuntansi itu sifatnya halal, bahkan wajib ya. Ya. Oke. Karena kita nggak apa-apa ya, memang harus ngitung duit yang bermacam-macam begitu ya. Oke, karena kita bukan fakultas matematika ya. Yang kedua, boleh dihitung lagi. 50 ini yang nggak diketahui apa nih yang nomor 2? Ya, kewajiban. Oke. Berapa? Ya, sip. Lanjut yang nomor 3. Ya. 60 jadinya ya. 16 tambah 44 sama dengan ya, gampang ya berarti. Oke. Nah, kalau yang ini sifatnya teoritis. Ada sifat-sifat yang dimiliki oleh transaksi dari persamaan dasar akuntansi. Oke, kita cek jawabannya. Nih, bener nggak? Sama nggak dengan jawaban kalian? Sama. Ada yang salah? Ayo, pinter semua. Semoga selanjutnya juga pinter-pinter ya. Amin. Oke, kita kalau bicara mengenai aturan akuntansi ini, kaidah pertama, penambahan dan peningkatan dalam salah satu unsur yang terdapat di kolom kiri. Ya, akun pendapatan akan selalu menambah akun modal, sedangkan akun beban selalu juga mengurangi modal. Yang tadi persamaan turunan ya. Ya, jadi ini persamaan dasar. Kalau di matematika ini strip 1 ya. Apa ini petik 1 ya? Kalau ini petik 2 gitu ya. Ya IPA mulai dia bernostalgia. Oke. Kayaknya hari ini cukup dulu perkuliahan kita. Pekan depan kita akan mulai belajar menjurnal. Selamat datang menjadi beneran mahasiswa akuntansi. Kalau pantang pulang sebelum balance. Balance belum tentu benar, nggak balance pasti salah. Nangis deh. Oke, nggak apa-apa. Selamat menikmati aja jadi mahasiswa ya. Oke, saya buka pertanyaan. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bibi. Tadi kan Salah. Nama kamu siapa? nama saya Adam. Bu. Oh iya, maaf masih salah. Oke, silakan Dam. Tadi kan ada yang namanya beban tuh, Bu. Nah, aku pernah baca di tempat lain gitu ada yang namanya beban, ada yang namanya biaya. Apa Iya. tuh Bu bedanya, Bu? Biaya di dalam akuntansi itu bahasa Inggrisnya apa? Cost. C-O-S-T. Masuk akuntansi mah keren-keren lah ya. Biaya itu bahasa Inggrisnya adalah cost. Sedangkan beban bahasa Inggrisnya adalah expense. Baik. Nah, dalam sebuah buku dikatakan expense ini di buku akuntansi biaya ya, Anda belum nyampe. Expense itu adalah is cost expired. Expired itu berarti sudah digunakan. Jadi expense itu adalah biaya yang sudah Oke. Paling gampang nih sekarang Ibu suka ngomong bahasa biaya listrik. Listrik itu ada pra bayar, ada pasca
Bayar. Kalau prabayar, bayar dulu baru pakai apa pakai dulu baru bayar? Bayar dulu baru dipakai. Ngomongin listrik ya, habis mati lampu. Terus ini, kalau ini pasca bayar, pakai dulu baru dibayar. Mana yang cost, mana yang expense? Kalau dari definisi ini, prabayar apa pasca bayar yang cost? Prabayar, betul. Siapa namanya? Safa. Oke. Ini adalah cost. Sedangkan ini adalah expense atau beban. Oke. Bedanya apa? Di dalam akuntansi, cost itu kalau kita bayar dulu baru pakai, itu merupakan harta, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Kita beli tapi belum kita pakai. Harta. Jadi cost ini tergolong aset. Maka kalau nanti belajar ajeb-ajeb, AJP. Saya ngomongnya ajeb-ajeb ya. Saya juga ngajar mahasiswa D3, harus agak sedikit berhibur-hibur kalau ngajar ya. Oke. Maka kalau di AJP, listrik itu disebut dengan listrik dibayar di muka. Kalau bahasa Inggrisnya adalah prepaid expense. Nah, nanti hati-hati kalau ketika Anda mau menggolongkan di laporan keuangan, jangan karena ada kata-kata expense atau beban semua masukin ke beban. Karena yang disebut dibayar di muka, enggak ya? Bayarnya di muka. Dibayar di muka itu berarti dia masuk ke dalam aset, bukan beban. Sedangkan kalau yang tadi pasca bayar karena sudah kita pakai. Ini contoh gedung. Gedung ketika beli gedung namanya aset. Ketika sudah masuk penyusutan beban. Jadi beban penyusutan itu adalah asumsi nilai aset yang sudah terpakai. Karena lama-kelamaan nilainya akan semakin paham ya? Gimana Adam? Sudah menemukan Hawa? Enggak. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya, kayak berarti insya Allah sudah paham semua. Saya terbuka kalau seandainya ada yang mau bertanya di WhatsApp. Hari ini kita sudah paham dengan persamaan dasar akuntansi. Ibu coba pop quiz sedikit ya. Oke. Beban bertambah di mana Nesa? Yes. Oke. Kalau piutang bertambah di mana Habibi? Di debit juga. Oke. Kalau hutang bertambah di mana Irina? Hutang bertambah di? Hutang kredit. Ya, yakin nih? Oke, baik. Insya Allah berarti semua sudah paham. Nanti kita kasih latihan lagi. Pekan depan kita akan bahas langsung ke jurnalnya ya, debit kredit. Silakan dibaca dulu buku di bab berikutnya ya, supaya nanti sampai di kelas kita sudah ready ya untuk ini. Kemudian kalau ada hal yang mau ditanyakan dipersilakan, saya sangat terbuka. Sampai ketemu pekan depan kalau tidak ada pertanyaan. Jadi kesimpulan kita hari ini apa? Akuntansi itu mudah apa susah? Belum kebayang ya? Iya, oke. Kayak kurva normal ya, baru sampai di ujung satu, belum ke yang berikutnya. Saya selaku dosen di sini hanya sifatnya fasilitator ya, karena sistem perkuliahan kita itu adalah student center learning ya. Jadi nggak boleh ibu terus yang ngomong, apalagi bu nggak ada papan tulis ya, gitu terus kalian nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi memang harus banyak yang bertanya. Saya suka dengan situasi kelas yang seperti ini ya. Kita pertahankan dan terus tingkatkan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Sampai ketemu ya.